sektoral yang lagi apa Oke, ya, kalau yang in untuk kali ya di sektor window overall dressing sih, tahun yang ini tadi saya bilang, kira-kira. rata-rata karena IHSG-nya akan naik, jadi overall kita melihatnya positif ya. Tapi kalau spesifik sektor, kita tetap fokus ke saham-saham yang akan digerakin oleh asing ya, karena kan kita memang mau ikut window dressing dan ekspektasi kita juga nggak return yang 20%, 30%. Ekspektasi kita ya mungkin return 5 sampai 10% kalau dikasih itu udah sangat bersyukur gitu ya. Ibaratnya dalam satu bulan ini sampai akhir Desember atau Januari awal kita bisa melakukan return 10% itu kan sangat baik gitu ya dalam satu bulan. Nah, jadi kalau untuk sektor kita masih melihat sektor banking lebih lebih menarik daripada sektor lainnya. Karena memang asing ketika inflow masuknya ke banking. Ya, tapi kalau di luar banking mungkin ada telco kayak misalkan Telkom yang harga sahamnya udah terkoreksi. Nah, itu kita kita juga optimis akan balik lagi ya ketika nanti asingnya udah mulai beli lagi gitu. Nah, untuk sektor tambang mungkin ada juga ya, kayak misalkan, uh, tapi untuk coal ya terutama ya, kan biasa menjelang akhir tahun tuh ada apa sih, iya musim dingin. Nah, tapi sentimen itu nggak terlalu kuat Musim di dingin ya. di akhir akhir tahun ini gitu ya. Jadi karena kan harga batu bara acuannya juga udah sangat tinggi dan udah mulai terkoreksi, harga sahamnya juga udah naik banyak banget. Jadi mungkin untuk sektor ini mungkin ada kenaikan, tapi kita nggak terlalu ngarep banyak lah gitu ya. Jadi kita lebih lihat sektor-sektor yang memang akan cenderung naik di bulan Desember ini gitu. Kita juga udah ngeriset lah beberapa. Jadi kita specifically langsung ke sahamnya gitu, nggak lihat sektoral sih karena ya kita percaya window dressing ya kita lihat saham yang paling banyak diakumulasi asing plus ada fund-fund manager lokal juga gitu. Oke, ini menarik nih. Tadi eh, Tony Iya, bilang udah langsung meliriknya ke saham-saham atau ke emiten yang boleh kali Kak ya, kali kasih bocoran-bocoran kira-kira rekomendasi iya. saham apa Jadi sih yang kalau bakalan untuk naik ya di window dressing tahun siap ini siap nih Kak? siap. Jadi Bisa kalau untuk stock pick ya, terus. jadi ini sebenarnya bukan referensi untuk beli dan jual ya. Jadi kita cuma jelaskan cara kita memilih saham yang kurang lebih kita dari pandangan kita akan perform di window dressing tahun ini gitu. Nah, kalau kita melihat sebenarnya kan perbaikan kinerja pasti tentu dari fund-fund manager reksadana gitu ya. Reksadana tentu kita pilih reksadana yang AUM-nya paling ya lumayan relatif menguasai pasar lah ya. Kalau kita jadi riset kita itu kita mengambil ya 10 reksadana saham dengan AUM di atas 1 triliun. Ya, karena mereka kita memiliki pandangan bahwa mereka yang mempunyai Oke. kontribusi terbesar terhadap pergerakan IHSG juga gitu ya. Nah, kalau kita riset ya dari 10 reksadana saham, ya ini saya bacain aja ya. Dia ada Manulife, ada Schroder, dan banyak lah nanti bisa cek gitu ya. Ini sebenarnya ada Oke. PPT-nya sih, cuma tadi baru kita edukasi juga, cuman kan ini nggak bisa ya. Jadi kita pilih 5 saham yang paling banyak dipegang oleh fund manager ya, dan probabilitas naiknya setiap bulan Desember ya. Kemudian average kenaikannya di bulan Desember. Nah, itu kita pilih ada 5 ya. Tentu untuk sektor sejenis kita nggak pilih lagi ya, misalkan kayak Bank BRI sama Bank Mandiri itu kan satu sektor, itu memang jumlah kepemilikan di fund manajernya sama, jadi dari 10 itu Ya. hampir 10-10-nya punya BRI, 10-10-nya punya Bank Mandiri, jadi kita pilih yang pertama itu ada Bank BRI ya. Kenapa? Karena kita lihat untuk performance year to date-nya belum terlalu naik banyak dibanding Bank Mandiri. Bank Mandiri kan udah naik sangat banyak gitu. Jadi kita prefer untuk Bank BRI. Nah, Bank BRI kalau kita lihat by data ya itu 70% probability, 74 lah ya, 74% probability naik di bulan Desember dengan average kenaikan 5%. Nah, ini cukup menarik kan. Apalagi kalau kita lihat kinerja BRI tahun lalu, tahun lalu lagi tahun ini itu udah lebih bagus dari tahun lalu dengan harga saham yang belum terapresiasi gitu ya. Nah, kedua ada Telkom, itu probabilitas naiknya 72% ya, untuk average kenaikannya sekitar 2,8%. Nah, yang ketiga Oh, ada Astra Internasional. Astra Internasional itu probabilitas naiknya 84% dengan average kenaikan 5%. Nah, yang keempat
itu ada Adaro, dan yang kelima itu UNTR. Jadi dua sektor terakhir ini adalah yang mining. Cuman ini jadi option aja sih ya. Kalau saya sih pribadi nggak terlalu mau masuk lagi ke mining ya untuk Adaro ataupun UNTR gitu. Kalau Bapak Ibu lihat ya, atau teman-teman lihat itu Adaro Energi kan naiknya sangat banyak banget ya. Itu naiknya sustain lagi ya, nggak yang drama yang bantingannya kayak Indica Energy gitu ya. Karena kita lihat ini barang memang ada terus di semua portofolio fund manager. Makanya naiknya juga adem, gitu. Turunnya juga nggak yang gimana-mana, adem. Nah, ya mungkin ada upside bisa dilihat, tapi kalau saya sih cenderung ke overweight 3. Jadi kalau buat saya pribadi ya, ini kan kita by data ya, 5 saham dari 10 reksadana saham, kita pilih top 10-nya ya. Jadi kan setiap reksadana saham itu kan punya top 10 holding ya. Top 10 holding yang dia pegang gitu. 10 saham yang di portofolio mereka. Nah, jadi kita ambil dari 10 itu berarti ada ya 10 reksadana, per reksadananya ada 10 saham, kita pilih lah yang dari semua itu, kita ambil data yang tadi kita ketemu 5. Nah, tapi kalau saya pribadi, mungkin saya akan lebih optimis ke 3 itu, BRI, Telkom, dan Astra. Nah, kalau kita lihat Telkom dan Astra ini kan dua-dua sahamnya lagi terkoreksi ya. Nah, ini juga memberikan potensi lah ya untuk kita buy gitu. Untuk BBRI udah mulai naik kan, udah all time high. Hari ini udah ada nyentuh 3980 kalau nggak salah. Gitu. Jadi kalau untuk window dressing by data ya ini juga dipegang banyak reksadana ya, kita nggak perlu timing kapan beli ya, kita pokoknya beli di akhir bulan, jual di akhir tahun gitu. Untuk rezekinya dikasih berapa persen ya itu bukan kita yang atur gitu. Karena untuk yang window dressing ini memang setup kita bukan pakai technical, bukan pakai fundamental, setup kita ya kita harapin ini harga sahamnya naik, mau naik berapa ya terserah si ya kita sebut dalam kutip bandarnya gitu mau kasih berapa persen gitu. Iya. Karena tadi balik lagi ke bahasan awal, kita semua ada di kapal yang sama ya Kak. Jadi harapannya pasti sama nih, naik semua nih. Nah itu tadi kan topik dari financial sector ya sama telco. Kalau itu kan biasanya sampai akhir tahun nih banyak yang pada holiday, liburan, pada belanja. Kalau yang consumer cyclical gitu Kak gimana tuh Kak? Kira-kira kayak atau MAPI gitu misalnya yang banyak orang pada belanja-belanja gitu. Ya lebih ke retail consumer gitu ya. Nah, ini sektor sebenarnya kita lihat akan perform juga ya untuk di tahun 2023. Cuman untuk sekarang kita belum cover terlalu lengkap. Jadi kalau untuk kayak misalkan MAPI untuk sentimen sesaat kayak akhir tahun itu menurut kita sih nggak terlalu kuat ya. Tapi kalau misalkan untuk di tahun 2023 untuk jadi tema gitu ya, misalkan untuk consumer ataupun retailer, ya mungkin ini akan menjadi sektor yang defensif gitu ya dan menarik untuk kita perhatikan, terutama di tahun politik gitu kan, untuk consumer ataupun retail gitu. Nah, kalau untuk kayak misalkan MAPI atau RALS itu kan biasa momentumnya ya, biasanya sih momentumnya lebih kuat di Lebaran. Untuk di tahun baru sih nggak terlalu, apalagi cuma satu bulan ini gitu kan. Jadi kita ya mungkin akan tetap bisa naik juga. Namanya kan dia saham masuknya dia second liner gitu ya, akan terangkat juga gitu. Cuman untuk fokus di ini window dressing sih kita memang pilih yang untuk window dressing aja gitu. Yang sangat erat lah kaitannya dengan pergerakan IHSG gitu. Karena kan kalau kita lihat ya, kalau kita expect IHSG-nya naik, berarti kan kita harus lihat komposisi yang menggerakkan IHSG ya, paling besar gitu ya. Nah, biasa kan dari market cap gitu. Makanya kita pilih yang market cap yang besar gitu. Jadi return yang kita hasilkan memang nggak fantastis, tapi ya at least kita tenang lah gitu ya, 5% atau 6% semoga bisa gitu. Iya, udah di kantong. Ibaratnya kita kalau misalkan ada worst case happen gitu ya, kita juga nggak jantungan gitu. Benar, karena emang semuanya mengacunya ke yang big cap itu sendiri kan, karena dia yang menggerakin ya. Berarti tadi ada financial sector, ada telco, ada mining juga ya kayak gitu. Nah, tadi tambahan sedikit mungkin buat teman-teman di live sore hari ini. Tadi kan Kak Antoni bilang juga kalau
datanya diambil dari Reksadana top saham. 10 holdings Ya, PMI ya, pada reksadana saham ya. Reksadana. Buat teman-teman yang juga mungkin belum tahu, jadi setiap manajer investasi itu punya produk, dan setiap produk itu benar. setiap bulan dia akan meluncurkan yang namanya fund fact sheet. Di fund fact sheet itu tuh ada informasi mengenai tentang 10 top 10 holding, saya 10 saham-saham. Kalau reksadana saham berarti kan 10 saham yang ada di Benar. produk tersebut. Jadi Benar, kalau benar. teman-teman mau lihat juga itu bisa, itu informasi publik, bisa akses. Itu tentang reksadana. Nah, berarti inline nih sama pertanyaan aku selanjutnya. Berarti kalau misalnya di window dressing ini atau di akhir tahun, kira-kira pilihan produk-produk investasi yang paling tepat apa aja nih Kak, selain saham gitu ya? Atau reksadana apa aja sih yang paling tepat itu kan? Karena kan kita lihat juga kalau teman-teman dari Saham Benar. Insight, dari investors juga kan risk profile-nya beda-beda nih Kak, nggak semua berani ke saham, atau ada yang juga suka yang lain. Nah, Oke, kira-kira apa sebenarnya nih Kak untuk yang bisa produk ya, kita untuk tertip? produk investasi tentu kita memang bakal fokus di dua, saham dan reksadana. Ya, cuman kalau reksadana, ibaratnya kita ini misalkan udah di saham nih, mau pilih reksadana, ya reksadana harus di luar saham gitu kan. Cuman konteksnya karena kita mau window dressing dan kalau kita bicara risk profile ya, yang kita tentu antisipasi yang risk profile-nya yang paling rendah lah gitu ya. Nah sebenarnya nggak ada hal yang resiko tinggi ya, karena kalau kita lihat di saham window dressing juga uh, mayoritas pergerakan sahamnya nggak volatile gitu. Jadi untuk resikonya sebenarnya udah sangat minim. Nah justru ini merupakan peluang yang terbaik untuk investor ya misalkan yang baru mulai ya ataupun belum terlalu berpengalaman gitu. Jadi dia nggak usah stock picking. Jadi dia cukup pilih saham yang gede ya big caps dan kita udah kasih tahu probabilitas naiknya berapa persen dan ini sahamnya banyak dipegang oleh fund manager juga dan sebenarnya fundamentalnya udah pasti approve lah ya gitu. Nah sebenarnya di saham sebenarnya udah jadi option yang paling tepat untuk di akhir tahun gitu. Nah kalau misalkan takut gitu ya di saham ya, misalkan takut di saham, pilih reksadana saham. Saya bilang sayang juga. Kenapa? Karena udah jelas-jelas yang di reksadana saham ini dia isinya BRI, BCA, kita beli reksadana saham, kita kena fee manajemen fee, ya mending kita aja yang beli sahamnya gitu kan. Gitu kan lebih returnnya lebih menarik gitu. Tapi benar, tapi kalau mau misalkan memang risk profile-nya masih Benar-benar. rendah, terus memang karena temanya window dressing ya, jadi kita bahasnya seputar window dressing. Tapi kalau di luar window dressing ya paling pilihan instrumennya reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Gitu sih optionnya. Mm-hmm. Iya, jadi tadi kan udah dibahas juga nih sama Kak Antoni, uh, apa namanya, sektor mana yang oke di window dressing ini, terus topiknya juga seperti apa, dibanding kita juga Iya, beli kena manajemen fee, coba aja ke big cap ya kayak, karena benar. itu sama pergerakan Iya. IHSG-nya itu sendiri ya. Kepo dikit deh Kak, Hmm. kalau misalnya tadi kan kita, saham sama reksadana saham ya. So, kalau untuk reksadana Kalau untuk pendapatan tetap reksadana, gimana Kak kita nggak di lihat spread-nya akhir tahun ini bagaimana, Kak? maksudnya nggak terlalu signifikan ya, karena kan kalau pendapatan tetap, kita terakhir cek return-nya yang paling tinggi ada support stable fund itu sekitar 5% ya. Kalau misalkan akhir tahun ya nggak akan up. Gimana maksudnya kalau misalkan kita ngarap, biasa sih kalau untuk reksadana sih kita nggak main bottom, ya kan? Kan misalkan nih, reksadana itu kan dihitung per tahun. Jadi kalau Ya, misalkan di situ, misalkan kita mau beli suatu produk ya, di situ kan tulisannya misalkan 6% atau 5%, itu kan per tahun. Kalau dibagi 12, itu kan satu bulannya nggak naik, nggak nyampe 1%. Jadi kalau untuk menempati akhir tahun ya kita nggak terlalu lihat hal yang signifikan gitu. Makanya kita bilang better fokus di bening beli di sahamnya gitu. Kalau untuk reksadana di luar saham atau misalkan pasar uang atau pendapatan tetap ya kita memang concernnya untuk long term lah gitu, ibaratnya untuk safety kita lah gitu ya, dibanding deposito gitu. Kalau deposito kan udah kena iya, iya, tenor iya. 1 tahun atau berapa bulan kita nggak bisa tarik sewaktu-waktu kan, terus returnnya juga ya mungkin memang belakangan ini deposito udah mulai naik lah ya dengan suku bunga, cuman kita
selagi belum, ya misalkan ada beberapa bank juga masih 3% deposito atau 4%, ya kita better parkir di pendapatan tetap, itu kan 5% kan lumayan gitu. Kalau misalkan kita punya tabungan, itu kan spread 1%, 2% kan lumayan ya. Kalau misalkan duit 1M, 2% aja udah berapa itu kan. Gitu. Tuh. Oke, iya bener sih. Jadi buat teman-teman kan yang risk profile-nya atau masih takut sama resiko, tapi dengan adanya tadi analisa dari Anthony, konsiderasi-konsiderasinya tadi juga udah dijelasin, rasanya kalau kita ikutin di window dressing pada akhir tahun ini dan juga belinya Benar, big most cap, likely aman. harusnya sih most probably biasanya aman ya kayak. Karena kan semua Iya. iya, atau kan kalau beli reksadana pun barangnya sama Iya, ya iya. kan. Jadi Baik lagi tujuan ke kita konsep sama memang di akhir kita semua ada di tahun perahu tuh. yang sama gitu. Jadi semuanya iya iya oke oke. Nah, tadi kayaknya aku ada lihat ada yang tanya deh. Atau teman-teman investors atau dari saham insight kalau ada yang mau tanya boleh langsung diketik aja di Iya, boleh, kolom boleh. Q&A. Nanti kita tanya nih ke Kak Antoni. Ini ada yang nanya tadi dengan nano stock list. Apakah konstruksi Oh akan kena iya, apakah dampak window konstruksi akan dressing? kena Nah, dampak ini window gimana nih dressing? Kak? Nah, sebenarnya untuk konstruksi sendiri ya, dari awal tahun sampai sekarang kan sahamnya udah tertekan banget ya. Dan kemarin lately itu ada sentimen IKN dan mulai beranjak naik. Tapi habis itu nggak lama kemudian turun. Jadi kalau kita lihat di saham konstruksi, sebenarnya udah akan susah ya. Jadi maksudnya untuk fase pembangunan besar-besaran di Indonesia itu nggak akan dalam waktu cepat gitu. Kayak misalkan IKN ya, itu kan mega desain buat lama banget. Jadi untuk sentimen tahun ini, kalau kita lihat untuk 1 bulan, nggak akan terlalu berdampak. Even kayak kemarin naik pun karena ada berita-berita yang berbau-bau IKN kan, tapi kan nggak sustain tuh. Kenapa? Karena memang dari sisi bottom, kita sebutnya bottom line lah ya, misalkan dari kontrak-kontrak dari perusahaan konstruksinya juga mungkin nggak terlalu up ya, maksudnya nggak terlalu melonjak signifikan gitu, karena proyek-proyeknya sendiri kan masih belum jelas, apalagi nanti ada pemilihan presiden baru, kebijakan baru ya, ini akan berlangsung berapa, kan ini istilahnya lama dan ini banyak kebijakan yang akan berubah juga, jadi sangat banyak ketidakpastian juga gitu. Tapi kalau kita lihat sentimen jangka pendek sih untuk konstruksi kita nggak optimis lah ya, nggak, maksudnya kita nggak optimis, kita nggak terlalu melirik lah untuk sektor konstruksi gitu. Konstruksi. Nah, semoga menjawab ya tadi Kak, Kak siapa nih namanya? Namanya disamarkan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nih, oh Wih, ada Sersan iya, Santai udah. BBRI saya to the moon. Wih, mantap nih. Iya, Dapat langsung gila, semua orang pasti punya. testimonial nih Kak. Iya. Iya ya, asing juga suka ya Kak sama BBRI. Ini ada di kolom Q&A. Oke, ini kita jawab satu-satu nih. Kalau Nah, untuk saham-saham digital digital banking banking gimana sebenarnya ya? untuk sentimennya itu kan dia eh, sebenarnya yang menarik itu digital bank, bukan digital banking ya, bank mini gitu. Karena bank mini itu kan sekarang lagi di push ya sama OJK, deadline-nya akhir tahun ini pemenuhan modal inti 3 triliun. Jadi mereka itu antara digabungin atau dibubarin gitu. Tapi dibubarin kan nggak mungkin. Ya tentu pasti dari kompetitor yang lain melihat bank-bank kecil ini kan menarik ya. Ibaratnya nggak mungkin dimatiin tapi nggak mungkin naik juga gitu. Jadi mungkin ada acquisition, terus ada masuk pemodal baru. Nah, mungkin akan lebih menariknya kayak gitu. Nah, tapi untuk di akhir tahun, kalau relate ke window dressing sebenarnya nggak terlalu relate. Cuman kalau misalkan relate ke modal inti itu sih mungkin ada katalis positif lah ya kita lihatnya. Karena kalau kita lihat beberapa digital bank kan, sorry, bank mini kan udah mulai naik ya. Kayak misalkan Amar itu kan udah pelan-pelan naik. Terus ada BGTG ya. Saya udah nggak terlalu lirik. Cuman memang di watchlist kita memang bank digital di Desember kita perlu perhatikan sedikit lah gitu. Ibaratnya
terhadap OJK ini gimana, apakah ada manuver yang gimana kan. Tapi ini biasa kalau misalkan untuk bicara bank ini kita proyeksi buat tahun depan juga ya, karena kan untuk proses nanti misalkan ada akuisisi atau misalkan ada pemodal baru itu kan nggak mungkin prosesnya dalam waktu singkat kan gitu. Tapi ini buat tahun 2023 mungkin ya mungkin bisa 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 ada titik terang lah ya untuk bank-bank ini. Kalau untuk bank digital ya bank digital sih kita lihatnya kemarin memang udah over value, terus sekarang memang udah lagi normalize aja ya. Kayak misalkan Bang Arto kemarin naik juga, sekarang turun lagi. Bahkan saham-saham tech sekarang lagi pada turun lah ya. Jadi kita kalau digital, kita masih belum, kita masih tunggu lah ya kapan sektor ini recovery. Tentu terutama kan mereka reaktif sama suku bunga kan. Nanti kita akan lihat dulu suku bunga tahun depan tuh gimana. Gitu. Oke. Nah, ini details banget nih. Semoga menjawab ya Kak Anita pertanyaan. Ini ada lagi nih Kak pertanyaannya. Bagaimana prospek XCL kaitannya sebenarnya bakal RI? Jujur saya nggak terlalu ngelihat fundamentalnya XL ya, jadi saya mungkin nggak terlalu bisa kasih analisa yang lengkap untuk XL. Cuman XL ini kan dia masuk sektor telekomunikasi ya. Nah, kalau di Indonesia itu kan ada ada 4 lah yang besar sekarang, ada ISAT, XL, Friend, sama Telkom. Nah, kalau misalkan dari keempat ini yang tadi kita bahas ya, sekaligus untuk yang window dressing ya better pilih Telkom aja gitu. Tapi kalau untuk XL dia mau right issue, ya kita nggak melihat hal yang signifikan sih yang akan terjadi di XL gitu. Semoga menjawab lah. Iya. Oke. Iya, berarti tadi kalau misalnya sektor telekomunikasi better ke Telkom aja ya Kak ya. Gitu. Oh, berarti tapi kalau misalnya window dressing selain dari selain dari tadi saham-saham big cap tadi atau sektor yang tadi kita bahas juga, kalau asing tuh biasanya senang sama MSCI Index ya kan. Jadi kayak kita bisa lihat juga kan saham-saham yang ada di MSCI Index itu juga berubah-ubah kan. Tapi gimana? biasa overweightnya telco sama banking juga, jadi sama. Oh iya, weighting mereka kan paling gede tuh di telekomunikasi. Sama aja kalau saya berarti nggak ya. salah itu di Telkom paling besar untuk MSCI-nya, MSCI Index. MSCI banyak sih MSCI Value Indonesia, terus ada MSCI Indonesia. Jadi ya kalau untuk Indonesia ya pasti Telkom mereka. Ya. Oke kalau gitu. Nah, nih teman-teman yang mau tanya mumpung masih ada waktu boleh langsung diketik aja di kolom komen atau di kolom Q&A nanti kita bahas. Nah, ini sambil nungguin pertanyaan dari teman-teman lainnya, buat teman-teman FYI kalau Kak Antoni dan Saham Insight ini udah punya hub di Investly. Jadi buat teman yang belum join ke hubnya Saham Insight, boleh langsung download Investly, terus nanti jangan lupa langsung join ke Saham Insight. Karena nanti Kak Antoni ini nggak cuma sekali doang nih sharing session kayak gini. Kak Antoni juga ada di hub ya Kak ya. Akan ada premium konten yang nggak kita dapetin di sini nih teman-teman. Sekali webinar di IG live atau misalkan forum-forum yang live lah ya, itu kan pertemuannya cuma sekali. Kadang kan kita itu sebagai individu itu suka di tengah jalan itu suka kadang conviction-nya turun, resah, perlu ada yang menjawab isi hatinya gitu ya. Jadi biasa kita jadi kita biasa manfaatin sebuah komunitas supaya kita bisa saling support, sharing, ada informasi baru, dan kita kalau ada hal-hal yang bisa banyak membantu teman-teman juga biasa kita akan banyak diskusi di forum atau misalkan di community itu gitu. Jadi buat teman-teman ya bisa ikut join lah ya. Kan ini selagi free lah. Nanti kita kalau misalkan berbayar ya itu kan ribet, tapi kita kasih free lah. Kita khusus di Investly kita posting materi-materi biasanya yang berbobot lah. Mantap nih Kak. Nih teman-teman, jadi kan kalau misalnya teman-teman pengen
dapat insight, pengen tanya di tengah jalan kira-kira saham apa nih yang lagi bagus di bulan ini atau gimana view-nya, boleh banget langsung join ke saham insight hub-nya di Investly. Tapi boleh dikasih sedikit gambaran lagi nggak sih Kak, kira-kira tiap minggu apakah ada kegiatan atau ada materi seperti apa yang kira-kira saham insight itu bisa Jadi kasih ke sebenarnya teman-teman untuk di saham dari Insight Hub membernya ya, itu kita sendiri? setiap bulan itu tentu ada hal yang kita sharing atau kita bagikan. Nah, kebetulan untuk saya sendiri kan baru join di Investly itu baru bulan ini. Jadi untuk bulan ini kita sebenarnya udah banyak sekali sharing materi gitu ya. Terutama tiap hari kita ada update market review. Jadi market review itu membantu para investor yang nggak mau ngecek misalkan data-data lah ya, data-data bursa ya, kita bisa provide kayak misalkan net buy asing apa aja, saham hari ini yang naik berapa banyak, kayak gitulah. Terus ada news-news tapi yang udah kita kurasi gitu, yang ibaratnya informasi yang penting-penting aja gitu, yang major gitu, yang minor-minor tuh kita sengaja nggak taruh, kita batasi lah ya, orang itu nggak terima informasi terlalu banyak. Nah, itu kedua. Nah, ketiga itu kita biasa sering memberi edukasi. Nah, edukasi ini kalau selama bulan ini kita udah kasih tiga. Jadi yang pertama kita pernah edukasi tentang produk investasi untuk mahasiswa. Yang kedua kita ada analisa pengantar fundamental lah ya. Pengantar analisa fundamental. Jadi ini tools kita yang kita share untuk membantu Bapak Ibu yang terutama invest di saham gitu. Kita share analisa fundamental, kemudian nanti untuk di hari ini kalau saya ada share juga di hub. Ini kita akan bahas macam-macam analisa di saham gitu. Jadi karena di saham itu kan banyak tuh, ada analisa X, Y, Z, bandarmologi, ada kaisangmologi, ada belfinmologi, itu kan banyak kan. Untuk pemula pasti kan yang paling terkenal dia rasa itu yang paling powerful, yang paling holy grail, ini pasti benar gitu kan. Nah, kita akan coba sampaikan materi terkait analisa ini sebenarnya apa sih ya, plus minusnya sama kebutuhan kita itu sebenarnya kita perlu cari kebutuhan kita itu yang seperti apa gitu. Itu sih kurang lebih. Tapi untuk bulan depan kita akan arrange di schedule ya, ibarat kita kasih schedule di hub kita ya di bulan ini, misalkan di bulan depan berarti di Desember kita akan ngelakuin apa aja. Jadi sebenarnya buat Bapak Ibu atau teman-teman sebutannya investor ya. Iya, investor udah bisa kepoin materinya apa aja gitu. Oke, nih mantap banget nih teman-teman. Jadi belum berbayar, bisa dapetin informasi detail, dikasih tahu Iya. kalau teman-teman dijawab, ini udah nggak ada kurangnya nih rasanya. Kalau aku bisa cuma tinggal sesimpel di download kan, teman-teman yang belum download bisa di download dulu, atau yang udah download cuma tinggal klik hub, cari saham insight, dan tinggal ke join, nanti ada Kak Antoni lagi di sana, teman-teman bisa jawab dan kasih materi teman-teman semua. Ini kayaknya belum ada yang tanya lagi. Nanti Iya, kalau boleh. teman-teman masih mau tanya lebih banyak lagi, boleh langsung tanya ke Hub ya Kak ya. Nanti dijawab di Hub sendiri. Mungkin untuk closing, ada satu patah dua patah kata atau apa ya, wejangan Oke. atau insight atau titipan gitu Kak buat teman-teman investors di sini Ya, sebenarnya untuk kalau dari menghadapi saya akhir ya, tahun ini di nih akhir sampai nanti tahun, Januari. buat semua investor ya, pemula, baik yang udah pengalaman sih, pesan saya tetap stay di market ya, karena mau kondisi apapun, selalu, maksudnya di setiap kondisi itu pasti ada berita baik dan berita buruk ya. Yang kita perlu, kita perlu punya conviction itu, kita invest buat jangka panjang, jadi jangan pedulikan hal-hal yang bersifat sementara di market gitu. Dan ya kita tetap terus support ya untuk selalu berinvestasi jangka panjang gitu. Gitu aja sih. Iya, Oke, jadi stay di market ya Kak benar. ya. Dan selalu belajar, jangan cepet puas gitu. Karena baik investasi harus ke produk yang emang kita ngerti dan percaya gitu. Jadi jangan dengerin kiri kanan orang ngomong apa, kecuali itu udah based on data, Iya. based on analisa. Kayak Kak Antoni sampaikan hari ini nih, udah pakai research segala. Itu bisa jadi pertimbangan buat teman-teman sendiri.
Mungkin itu dulu kali ya kayak nanti kita Boleh, boleh. bakalan bikin banyak another session lah sama Kak Antoni nih buat bahas yang lebih menarik di Investly, even di GitHub ataupun di IG Live atau bisa kita Thank you, gunakan thank you. platform lainnya lagi nanti ya buat ngobrol sama Kak Antoni. Mungkin dari aku ya teman-teman saham insight dan investors. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di another sessions dan juga di aplikasinya Investly Thank di you banget Helpdesk udah Insight. diundang juga ya. Buat Kak Antoni, thank you banget waktunya dan insight-nya. Ini sesuai Iya, sama nama semoga ya, community nih, semoga Saham bisa Insight. berbagi banyak Jadi insight. memberikan banyak insight nih Kak sore hari ini. Iya, thank you. Sangat, sangat happy banget, happy banget. Oke, thank you banget, See you Tony. ya. Saya Semoga live dulu ya. ya nanti kita ketemu lagi di another session. Ya, thank you teman-teman semuanya.